Saatnya belajar di Pro2 Guru Keliling. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Kembali hadir program Guru Keliling bersama saya Rina Agustini. Hari ini kita akan menjemput Bapak Atas Budi Rosmono yang tentunya akan memberikan pembelajaran langsung kepada salah satu siswa SLBC Pancaran Kasih. Dan tentunya penasaran dong apa yang akan diajarkan? Pastikan sahabat kreatif stay tune di program Guru Keliling. Hari indahmu, ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu. Dengan adanya Guru Keliling, saya berterima kasih kepada RRI yang telah mengadakan acara Guru Keliling. Ini merupakan membantu untuk penjelasan kepada orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting sekali, sehingga orang tua itu menyadari bahwa apapun anaknya keadaannya harus ada pendidikan, harus dilihat pendidikan. Karena kalau tidak ada pendidikan tidak akan berkembang dan tidak akan bisa mengembangkan diri yang dimiliki anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak bisa bersosialisasi di masyarakat. Kepada anak berkebutuhan khusus dan kepada orang tuanya, belajar dengan baik dan harus sekolah ya, harus ada sekolah luar biasa. Jangan merasa minder bahwa pada intinya manusia itu hampir sama ya. Untuk belajar di sekolah. Semangat untuk anak tunagrahita. Kita akan bersosialisasi dengan masyarakat. Kita tunjukkan kemampuanmu. Selamat. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini cukup baik, sehat. Sehat ya, dan kita mungkin bisa langsung jalan Pak. Iya, kita iya. udah nyampe di rumah Fedrit ya Pak? Fedrit betul, Iya. siswa kelas 3 Kelas 3. SMP ya. Sejauh ini selama proses belajar Fedrit ini seperti apa nih Pak? Antusias walaupun kita ini pembelajaran secara daring ya Pak ya? Iya. Dalam kasarannya Fedrit termasuk anak yang aktif belajar dibandingkan dengan teman-teman yang lain, karena satu indikator yang mudah kita lihat, teman-teman yang lain belum datang, Fedrit pagi-pagi sudah diantar. Tapi dengan keaktifannya ini sebenarnya bukan cuman yang menumbuhkan itu, bukan cuman siswanya saja, tapi orang tua pun sangat berperan membantu siswa ini untuk aktif belajar. Oke, dan sekarang kita udah nyampe di rumah Fedrit, langsung aja. Sepertinya Fedrit juga udah nungguin Bapak nih ya Pak ya. Masuk ke dalam ya Pak ya. Ayo. Assalamualaikum. Nah, itu sudah ada Fedrit nih Pak. Halo Drit. Salam dulu dong. Pakai ini dulu sebelum salaman ah. Ya. Ya betul Drit. Sela-selanya Drit. Sudah? Salam. Selamat. Oke, selamat siang Fedrit. Udah siap belajar hari ini? Siap ya. Oke, hari ini kita bakal belajar apa nih Pak? Hari ini kita akan belajar perubahan energi ya Drit ya. Karena yang kemarin itu kita sudah membahas waktu tema 4 itu masalah matahari, sudah, sekarang perubahan energi. Ya Drit ya. Fedrit siap? Ya udah. Sahabat kreatif, kita akan mulai belajar ya, dan pastikan untuk sahabat kreatif stay tune di Guru Keliling. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Selamat siang Drit. Selamat siang. Sudah makan belum? Udah. Yang benar. Makan sama apa? Telur. Telur apa? Telur digoreng, dadar. direbus? Telur dadar. Oh, telur dadar. Telur ayam, telur bebek, telur cecek. Telur ayam. Oh, telur ayam ya. Enak Drit? Enak. Drit. Fedrit yang pelajaran yang kemarin kan sudah pernah berikan masalah matahari ya. Fedrit, coba diingat-ingat,
matahari itu merupakan sumber apa saja? Sumber panas, Panas, betul. Terus apa lagi? dingin, Panas sama yang terang itu namanya apa? cerah, Ca cahaya, Cahaya. Ya. Matahari itu yang pertama adalah sumber panas, menghasilkan panas. Dan yang kedua sumber cahaya, cahaya yang membuat kalau siang terutama itu terang benderang karena ada cahaya matahari. Trit. Hari ini Fedrit sama Pak Budi mau belajar tentang perubahan energi. Perubahan energi itu misalnya ya dari panas menjadi lawan kata panas, cahaya, lawan kata panas, panas lawan katanya dingin, dingin. Iya. Nah, kebalikannya dari dingin menjadi panas, panas. Misalnya mama ya masak air. Waktu masak air sebelum air itu dimasukkan ke dalam panci misalnya ya, terus disimpan di atas kompor, apinya belum nyala, air itu dingin, terasa dingin, tapi setelah dipanaskan akan setelah kompor dinyalakan, air itu akan dingin, apinya dinyalakan akan panas, panas. Itu perubahan-perubahan yang terjadi dari yang dingin tadi menjadi panas. Terus misalnya contoh soal, Fedri bisa naik motor? bisa, Yang benar? Bisa. Motor apa? motor Honda, Motor Honda. Motor saat belum dinyalakan itu mesinnya panas apa dingin? panas, dingin, Dingin. Motor belum dinyalakan itu dingin. Setelah dinyalakan dalam waktu yang cukup lama, mesin itu akan menjadi panas. Fedrit pernah megang motor waktu mesinnya sudah dinyalakan lama, dipegang? Pernah dipegang belum? enggak, Oh, belum pernah? Belum. Takut ya? Kenapa takut? nanti sakit, Oh, nanti sakit karena tangannya bisa melepuh. Karena mesin itu panas. Ya. Terus misalnya Fedrit punya uang? Pernah punya uang logam? Tahu uang logam tahu? tahu, Uang logam itu bentuknya apa? bentuknya lingkaran, Lingkaran, ya, lingkaran, betul. Nah, uang itu saat di meja ini karena tidak terkena cahaya matahari dingin. Tapi kalau kita simpan di luar, misalnya di atas aspal itu, di atas jalan itu akan menjadi panas. Itu tadi contoh-contoh perubahan, ya, perubahan energi dari dingin menjadi panas. Ya, betul? betul, Betul. Nih, Drit, dengarkan, Drit. Lihat, nih, Fedrit, lihat ke sini. Mengamati keberadaan energi panas. Kamu akan mempelajari keberadaan energi panas. Ayo ingat kembali apa saja sumber energi panas. Nah, tadi contohnya sudah. Sumber energi panas. Yang pertama tadi apa? panas, Sumber energi panas yang paling besar apa itu tadi? cahaya, dingin, Bendanya. Sumber energi panas. matahari, Matahari. Terus kedua apa lagi? Ada lagi loh. Sumber energi panas. dingin, cahaya, api, Lalen apa itu? Api. Ya, api itu panas. Ya. Ada berubah lagi tuh nanti energi listrik. Yang bisa merubah menjadi energi panas. Ya. Lihat lagi, Trit. Apakah kamu pernah merasakannya? Fedri pernah merasakan panas tidak? tidak, Panas pernah merasakan tidak? pernah, Pernah merasakan panas tidak? pernah, Pernah. Saat kapan Fedri merasakan panas? Ayo, tadi sudah loh, Pak Budi sudah cerita. Saat kapan Fedri merasakan panas? matahari, Saat terkena cahaya matahari, betul panas. Nah, kalau panas, salah satu ciri panas adalah badan kita keringat panas. Ya, kalau kita dekat api, ya, kalau kita dekat api, pasti akan terasa
terasa panas. Apalagi kalau kita memegang lebih-lebih akan terasa panas. Dengarkan Drit. Drit, Pak Budi percaya Fedrit kan sudah kelas 3 SMP, sudah bisa membaca, tolong dibaca. Suaranya yang keras. Membantu ibu memasak. Ya. Pada Senin siang, Putu membantu ibu memasak. Ya. Hari itu ibu memasak sayur. Ya. Sayur sudah matang. Ibu meminta Putu membantu mengangkat panci dari kompor. Ya. Apalagi? Putu menyentuh panci tanpa memakai lampin. Ya. Panas. Teriak Putu kepanasan. Tangan Putu merah karena kepanasan. Karena kepanasan. Dengarkan dulu. Ya. Kalau segala sesuatu yang kena api akan menjadi panas. Tadi contohnya Putu itu membantu ibu apa? Memasak. Ya, memasak apa tadi, Putu? Memasak sayur. Waktu sayur itu belum kena api, sayur itu terasa Panas. Belum kena api. Dingin. Terasa dingin, tapi setelah kena api lama-lama akan menjadi panas. Saat Putu memegang panci itu karena tidak menggunakan apa tadi kalau bahasa Indonesianya? Lampin. Kalau bahasa Cirebon itu cempal ya. Pegangan, bahasa pegangan itu. Ya, karena tidak memakai campil atau cempal, tangannya akan panas. Drit. Fedrit coba membuat kalimat pertanyaan. Jadi sudah membaca kegiatan Putu membantu ibu. Sekarang membuat pertanyaan dari kata siapa. Siapa itu adalah kata tanya untuk menanyakan. Ayo, tidak boleh lupa. Menanyakan siapa? Nama, betul. Coba. Dari bacaan ini, Fedrit membuat pertanyaan dari kata siapa? Ayo. Ibu. Siapa? Kalimat tanyanya. Kalimat pertanyaan. Siapa? Yang membantu ibu. Ya, siapa yang membantu ibu? Ya, itu kata tanya siapa. Jawabannya siapa? Yang membantu ibu itu siapa? Putu, betul. Ya, untuk membuat kalimat tanya nama orang itu dengan kata tanyanya siapa. Sekarang yang kedua, kapan? Kapan itu menanyakan tentang apa, Drit? Pak Budi sering loh. Tentang apa? Tentang hari. Waktu. Bukan cuma hari, Drit, tapi waktu. Ya, waktu itu bukan cuma hari, tapi jam. Ya, keadaan. Ya, gitu. Menanyakan tahun juga boleh, bulan juga boleh. Itu menggunakan kata tanya kapan. Coba, Fedrit membuat kalimat dari kata tanya kapan. Ayo. Fedrit membuat kalimat dari kata tanya kapan. Tadi Fedrit kan sudah ini. Ayo. Sudah bebas, kalimatnya bebas, tidak harus ada yang di kalimat itu. Kapan? Ayo. Kapan Fedrit membantu ibu? Ya, boleh, itu bisa. Kapan Fedrit membantu ibu itu kan menanyakan waktu, ya. Waktunya kapan Fedrit membantu ibu? Kapan? Jawabannya apa? Bebas. Kapan Fedrit membantu ibu? Ya, jawabannya apa biasanya?
hari. Setiap hari boleh. Sepulang sekolah boleh. Ya. Bangun tidur boleh. Misalnya kalau bangun tidur itu merapikan tempat tidur, dirapikan tempat tidurnya. Ya. Tadi kapan? Sekarang yang menanyakan kata tanya, yang menanyakan tempat. Di mana? Alah pinter. Di mana? Coba buat kalimat dari kata tanya di mana. Ayo. Foto. Ayo. Di mana? Di dapur. Oh, itu tempatnya betul. Nanti jawabannya di dapur betul. Cuman kalimat tanyanya apa? Di mana? Di mana? Tempat. Di mana? Di mana? Fedri membantu ibu memasak. Nah, di mana Fedri membantu ibu di dapur? Oh, di mana Fedri membantu ibu memasak? Jawabannya apa tadi? Di mana? Jawabannya apa kalau menanya di mana tadi kata Fedri? Di mana Fedri membantu ibu memasak? Di mana? Masak. Di dapur. Di dapur, ya. Di mana itu menanyakan tentang tempat. Di mana sekolah Fedri? Nah, ya. Itu kalimat tanyanya. Di mana sekolah Fedri? Di mana Fedri membeli buku? Nah, ya, di toko, di pasar misalnya. Ya, itu. Nah, sekarang untuk menanyakan benda boleh. Dengan kata tanya, benda warna boleh. Apa? Ya. Coba buat kalimat tanya dengan menggunakan apa. Ayo dong, Pak Budi sering loh. Pak Budi sering. Sekali gini. Oh, palen. Apa warna baju Fedri? Merah. Nah, itu jawabannya merah. Cuman kalimat tanyanya ulangi tadi. Apa baju warna Fedri? Warna merah. Apa? Warna merah. Baju merah. Baju Fedri. Apa warna baju Fedri? Merah. Ya, jawabannya merah. Cuman kan tadi Pak Budi katakan yang ditanyakan itu bukan jawabannya, tapi bentuk kalimat pertanyaan. Ya. Apa yang Fedri makan? Makan. Bakso misalnya. Ya. Ya. Gitu. Apa yang kamu ambil? Buku. Ya. Iya. Sekarang coba buat kalimat bagaimana. Bagaimana itu menanyakan tentang kegiatannya yang sudah dilakukan, kegiatan. Coba, bagaimana? Kalimat tanyanya? Bagaimana? Iya. Bagaimana Fedri? Ya, terus? Bagaimana Fedri bisa jatuh dari sepeda? Nah, misalnya, bagaimana Fedri bisa jatuh sepeda? Itu kan menanyakan sesuatu tadi yang sudah dilakukan. Karena Fedri ngebut. Gitu. Ya, bisa? Bisa? Benar? Benar? Oh, coba. Sekarang coba Pak Budi nanya satu-satu loh, Drit. Ya, Pak Budi mau nanya satu-satu. Tadi sebutkan kalimat, buatlah kalimat tanya dari kata siapa. Pak Budi diam. Ayo, siapa? Siapa? Nama. Fedri. Siapa nama kamu? Oh, ya. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Boleh.
Ya. Siapa nama kamu lagi? Satu lagi. Siapa nama kamu? Ya, tadi sudah. Siapa nama kamu? Nama saya Fedri jawabannya. Yang kedua. Siapa lagi? Coba. Yang beda dari tadi, yang berbeda. Saya ibu. Ya? Ngalen. Nganggur. Oh, banyak loh. Siapa Siapa yang yang memakai memakai baju baju merah? Iya. Siapa yang pakai baju warna merah? Fedri. Fedri. Tuh, sudah bisa 2 tadi. Ya? Bisa? Coba sekarang tulis. Sekarang tulis Fedri. Coba sini, mana? Bukunya mana? Ya, ditulis. Tadi contoh buat kalimat tanya, ya Dit ya. Buatlah kalimat tanya dari kata siapa. Yo, coba. Buatlah kalimat tanya dari kata siapa. Pakai pensil, Drit. Harus pinter. Malu nanti kalau nggak apa. Ayo. Sambil nulis, Fedritnya ngomong. Siapa? Siapa Iya. Arman? Salah lagi. Gimana sih, Drit? Baca, Drit. Siapa nama kamu? Tanda tanyanya mana? Ini. Ya, tanda tanya. Ya. Baca yang betul? Siapa nama kamu? Ya, betul. Ini yang pertama. Yang keduanya, tidak boleh sama. Membuat kalimat tanya dari kata siapa. Apa lagi? Ayo dong. Ya. Apa? Kalian. Siapa Siapa yang yang memakai? memakai Tulis. Ditulis yang rapi tulisannya. Siapa? Mulutnya ngomong. siapa Siapa yang yang oh, memakai memakai baju baju iya baju apa baju merah? warna Warna tulis dong warna merah. ya coba kalimat yang kedua dari kata tanya siapa dibaca Drit. Siapa nama kamu? Yang kedua yang B-nya. Siapa yang memakai baju warna merah? Nah, betul. Kalau siapa itu menanyakan nama orang. Sekarang yang kedua membuat kalimat tanya dari kata kapan. Drit ya. Kapan itu menanyakan tentang waktu. Ya, coba kapan? Sambil menulis Fedrit ini suaranya keluarkan. Kapan? Ayo. Kapan? Kapan? Adik. Kakak Datang. Iya, itu boleh. Kapan kakak datang? Ayo, tulis. Tulisannya yang rapi. Sambil nulis, Fedrit bicara. Kakak. Yang jelas suaranya. Kakak. Kapan? Kakak. Kapan? Kakak Dan datang. Iya, kapan kakak datang? Kakak kapan datang? Ya. Ya, satu lagi. Di mana membuat kalimat tanya di mana? Di mana? Di mana sekolah? Siapa? Fedri. Iya, di mana sekolah Fedrit boleh. Itu kan menanyakan tempat. Tanda tanya. Baca yang keras. Di mana
sekolah Pedret. Di mana sekolah Fedrit? Di Di SLB. Ya, hari ini Fedrit bisa membuat kalimat tanya dari kata apa, Apa? siapa, Siapa? ya, Nah, di mana. Bisa nggak? bisa. Harus bisa ya. Nah, sudah. Yang menghasilkan panas apa saja? Sambil nulis, sambil ngomong. Yang menghasilkan panas atau energi panas. Yang pertama apa tadi? Matahari. Ya, matahari. Tulisannya yang rapi. Sambil ngomong. Matahari. Matahari. Apalagi setelah matahari? Api. Ya, setrika. Bisa kan tulisnya? Pelan-pelan. Sambil ngomong mulutnya sambil itu. Tri. Trika. Setrika. Coba Budi lihat. Betul tidak? Salah ini, Drit. Ini salah. Se itu S sama E, Drit. Ya. Tri. Ya, tri. Ya. Pak Budi lihat. TRR terus R. KAK, ya. Energi panas juga bisa merubah suatu benda. Contohnya daun. Ya. Daun pertama dipetik itu warnanya apa, Drit? Hijau. Warnanya Hijau. yang benar sih, Drit? Benar. Benar. Daun pertama dipetik warna hijau. Setelah kita jemur, lama-lama daun itu warnanya berubah tidak? Ya. Berubah tidak? Berubah menjadi warna apa? Abu-abu. Ah? Coklat. Coklat. Berubah menjadi coklat, ya. Mengapa setelah kena cahaya matahari berubah warna? Coklat. Berubah menjadi coklat. Kenapa berubah menjadi coklat? Karena kering. Karena kering terkena Matahari. cahaya panas Matahari. Betul. Ya. Betul, Drit? Benar. Betul. Nah, cahaya matahari pun karena panas bisa merubah dari misalnya pakaian yang basah akan berubah menjadi Kering. Kenapa menjadi kering? Karena udah lama kering. Karena Kena terkena matahari. panas Mata. matahari. Ya, Ya. terkena panas matahari, betul. Fitri pernah nyuci baju? Tidak. Tidak. Pernah lihat mama nyuci baju? Pernah. Pernah. Kalau nyuci baju itu bajunya kering apa basah? Basah. Basah. Supaya kering, cepat kering, diapakan baju itu? Dijemur. Dijemur di mana? Di kamar? Di situ. Di mana? Di rumah. Tadi yang warnanya hijau, daun kita petik, kita panaskan kena cahaya matahari, daun hijau itu akan berubah warna menjadi coklat. Ya, itu karena kena cahaya panas matahari. Daun itu berubah warna bukan hanya terkena cahaya matahari saja, tapi bisa terkena panas yang lain. Nih, misalnya ya, daun. Fitrit boleh petik daun satu. Sana, ambil. Daun apa saja. Dipetik satu. Ambil daunnya. Ini, kasihkan Pak Budi. Ya. Daun yang segar ini warnanya hijau. Bisa berubah warna menjadi coklat dengan bagaimana? Terkena panas matahari. Daun warna hijau disetrika, apa yang
akan berubah. Fedri cerita ya, ceritakan. Ini tugas. Fedri kalau tidak bisa boleh nanya mama. Ya, nanya mama nanti. Ngerti? Ngerti ya, ini tugas. Nanti hari Senin harus sudah dikerjakan. Ya. Daunnya diapakan nanti? Setrika, tapi dilapisi dulu sama kertas koran boleh disetrika. Ya, bolak-balik nanti. Nah, nanti akan apa yang akan terjadi. Gitu ya. Siap ya? Siap, ya. Baik, Pak Budi, mungkin tadi bisa dijelasin apa aja yang sudah diajar kepada Fedrit untuk hari ini? Ya, karena tadi diawali kalau di sekolah kami di SLBC itu kan tematik. Jadi satu tema kita bisa merangkum beberapa mata pelajaran. Tadi ada IPA, ada Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesianya tadi membuat kalimat tanya. IPA-nya tadi perubahan energi, Edit ya. Sama tadi perubahan warna, Edit ya. Sekarang mau tanya sama Fedrit deh. Fedrit, Karina mau tanya, tadi kan udah belajar tentang kalimat tanya ya. Mudah apa gampang menurut Fedrit? Mudah dong ya. Tadi udah bisa kalimat tanya tentang waktu, tentang tempat juga ya. Oke, masih semangat buat belajar lagi? Masih. Semangat Fedrit? Semangat dong. Baik, sahabat kreatif, kita akan lanjutkan pelajaran yaitu mengenai energi panas yang nanti akan disampaikan oleh Pak Budi. Tetap bersama kami. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Trit, tadi Pak Budi sudah cerita sama Fedri ya tentang perubahan energi. Sekarang pengaruhnya energi panas. Trit, baca Trit. Berbeda. Benda apa saja yang menggunakan energi panas? Ya, benda apa saja yang menggunakan energi panas? Coba. Yang Fedri tahu yang menggunakan energi panas itu apa saja? Lampu. Laptop. Ya, laptop, komputer, betul. Apalagi? Setrika, betul. Ya, itu menggunakan energi panas dan banyak lainnya. Coba baca Trit, suaranya yang keras. Belajar komputer. Belajar komputer. Doni sedang belajar mengetik di ruang komputer. Hampir 1 jam Doni asik mengetik. Tiba-tiba bel istirahat berbunyi. Kring. Wah, sudah istirahat nih. Doni mematikan komputer. Terus? Tidak hati-hati Doni menyendol CPU. Ya. Doni kaget. Ternyata CPU terasa panas. Ya. Siapa yang mengetik? Bermain Komputer. Iya, siapa yang bermain komputer? Doni. Siapa yang bermain komputer? Doni. Ya. Yang ditanyakan itu Fedri disuruh membuat kalimat tanya dari kata siapa. Siapa yang bermain komputer? Doni. Bagus, pintar. Kapan? Ayo. Kapan? Kapan Doni asik mengetik? Kapan Doni mengetik? Ya, betul. Itu kalimatannya dari kata kapan. Kapan Doni mengetik? Tadi pagi misalnya. Iya, tadi pagi atau apa kemarin boleh. Selanjutnya di mana? Di mana itu menanyakan tempat. Ayo kalimatnya.
Di mana Di mana? Doni mengetik Di mana Doni mengetik? Boleh. komputer? Di mana Doni mengetik? Menanyakan tempat. Kalau komputer itu bendanya. Iya. Di mana Doni mengetik? Di mana Doni mengetik? Iya. Di mana Doni mengetik? Di Di tempatnya di mana? di ruang Di ruang? ini apa? Bebas, bebas boleh. Ruang Di mana? kantor. Di kantor, di ruang kantor. Di mana Doni mengetik? Di ruang kantor. Di mana Doni mengetik? Di rumah boleh. Ya. Di mana itu menanyakan tempat. Sekarang Berapa? berapa? Berapa itu menanyakan jumlah. Waktu boleh. Ayo, gimana kalimatnya? Berapa Doni Berapa? Berapa lama berapa lama Doni? Doni mengetik? Berapa lama Doni mengetik? Berapa lama? Jam. 1 jam. Iya. Itu jawabannya 1 jam. Cuman kalimat pertanyaannya ya dari kata berapa itu berapa lama Doni mengetik? Ya, 1 jam. Lagi. Apa? Kalimatnya bagaimana? Kalimat pertanyaannya dari kata apa? Ini apa? Apa yang Doni lakukan di ruang kantor? Oh, Di iya. ruang kantor. Apa yang Doni lakukan di ruang kantor? Doni sedang melakukan apa? Lakukan mengetik. Mengetik, betul. Coba diulangi apa? Apa Doni yang Doni Doni lakukan? mengetik? Ya, apa yang Doni lakukan? Boleh mengetik. Bisa? Ya. Benar, bisa. Coba diulangi dari yang pertama. Buat kalimat tanya dari kata siapa? Siapa yang mengetik? Siapa yang mengetik? Doni. Doni. Siapa yang mengetik? Doni, betul. Kapan Doni mengetik? Kapan Doni mengetik? Boleh. Pagi. Iya, tadi pagi, tadi sore boleh. Lagi. Di mana? Di mana? Baca. Di mana Di mana? Doni mengetik? Di mana Doni mengetik? Di rumah. Di rumah boleh, di ruang kantor boleh. Pinter, Fedrit. Lagi. Berapa Lama. lama Doni mengetik? Berapa lama Doni mengetik? Berapa lama tadi? 1 jam. 1 jam. Lagi. Apa ini? Apa? Apa yang Doni lakukan lakukan di di ruang kantor? apa yang Doni lakukan di ruang kantor? Mengetik. Bisa? Ya. Siap? Ya. Siap ya, siap. Coba. Tadi sudah. Sekarang tugas buat Fedrit. Membuat kalimat tanya dari kata siapa. Sekarang satu saja, Drit. Yo, siapa? Fedrit sambil nulis, mulutnya ngomong. Siapa? Siapa? Yang? Siapa yang mengetik? suaranya yang keras? Mengetik. Ya, siapa yang mengetik? Doni. Tanda tanya. Pak Budi tidak ada jawabannya. Ayo, kalimat pertanyaannya. Baca. Siapa yang mengetik? Siapa yang mengetik? Nah, Doni. kalau ditanya pertanyaan jawabannya Doni, betul. Siapa sudah. Sekarang kapan? Kapan itu menanyakan? Waktu. Kapan?
Kapan? Kapan? Kapan? Doni. Iya. Tulisannya yang rapi. Doni. Kapan Doni? Mengetik. Ya, boleh. Kapan Doni mengetik? Baca yang keras, Dit. Kapan Doni mengetik? Kapan Doni mengetik? Kalimat selanjutnya, kalimat pertanyaan selanjutnya dari kata tanya, di mana? Ya. Ngomong. Di mana? Betul, di mana? Di mana? Di mana? Doni. Ya. Suaranya yang keras. Doni Doni. mengetik. Di mana Doni mengetik? Ya, di mana Doni mengetik? Ya. Sekarang kalimat selanjutnya. Berapa? Tadi Berapa lah? lama? Ya. Berapa lama? Berapa lama? Doni mengetik. Doni mengetik. Berapa lama Doni mengetik? Nah, Drit, baca dari yang nomor 1, suaranya yang keras. Siapa yang mengetik? Siapa yang mengetik? Doni. Doni. 2. Kapan Doni mengetik? Kapan Doni mengetik? Tadi pagi. Pagi. Ya, boleh, atau kemarin, boleh. 3. Di mana Doni mengetik? Di mana Doni mengetik? Di rumah. Di rumah boleh, di ruang kantor boleh, di kelas boleh. 4. Berapa lama Doni mengetik? Berapa lama Doni mengetik? 1 jam. 1 jam. Hebat. Ya, hari ini kalau tadi yang pertama itu Fedrit membuat kalimat pertanyaannya masih bebas, tidak sesuai dengan bacaan. Karena Fedrit tadi kayaknya masih bingung. Pak Budi masih akhirnya masih di luar itu, di luar konteks bacaan ini. Tapi tadi yang kedua, Fedrit sudah bisa membuat kalimat tanya sesuai dari bacaan ini, sudah bisa. Ya. Pak Budi yakin Fedrit akan bisa. Ya, akan bisa. Nanti kalau Fedrit bisa, biasa kalau nanti kelasnya sudah normal, kan Fedrit suka ngajari temennya kan? Ya. Iya, Fedrit ingat kalau pinter itu jangan sendiri, nanti temennya dikasih tahu. Ya. Ya, mungkin itu. Ya. Ya. Selamat itu ya, pokoknya pinter ya Drit. Ya. Iya, yang pinter. Iya. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Saya untuk kunjungan kali ini memang ke Fedrit karena Fedrit salah satu siswa yang aktif, Pak, aktif di sekolah. Bahkan kalau di kami itu ada istilah tutor yang sebaya. Fedrit karena untuk ukuran kami di luar matematika, Fedrit itu cepat pandai, Pak. Ya, cepat menangkap dibanding teman-teman lainnya. Makanya sering saya suruh, Drit, ajari, biasanya siapa Drit? Kodir ya, biasanya kodir, suruh membantu kodir. Tapi tidak menyuruh membantu isinya, hanya dia sudah bisa membantu kira-kira apa yang dari kalimat itu untuk menyampaikan ke temannya tadi. Sementara ini yang kami lakukan di kelas itu seperti itu, dan kayaknya Fedrit cukup senang juga karena dipercaya sama gurunya ya Drit ya, sama Pak Budi untuk tanda petik membantu teman-temannya yang agak lambat tadi, Pak. Hambatan, Pak ya. Kalau hambatannya tentunya karena memang kami dikondisikan berhadapan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, tentunya apapun bentuknya, apapun masalahnya,
saya dan teman-teman memang harus enjoy saja lah, karena memang ya itulah bidang-bidang kami, pekerjaan kami yang memang harus kami tekuni sesuai dengan tadi ya, tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah terhadap kami sebagai guru. Kepada anak-anakku terutama yang mengalami hambatan di kecerdasan di SLBC, lakukan yang anak-anak bisa, lakukanlah. Misalnya kalau memang dia bisa punya keterampilan tertentu, punya kemampuan tertentu, baik di bidang seni maupun olahraga, kembangkanlah. Dan yang utamanya kami guru-guru di sekolah itu selalu mengajak peran aktif orang tua. Rasanya tidak lengkap dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal saat orang tua itu tidak ikut aktif ya. Kami aktif di sekolah, ibu bapak, orang tua, ayo aktif di rumah. Kalau memang ada masalah, ayo kita komunikasikan untuk kemajuan anak-anak kita. Selamat untuk Fedrit dan teman-teman ya. Pokoknya Fedrit harus semangat Fedrit ya. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pak Taryadi, kalau Fedrit itu kesehariannya seperti apa sih Pak anaknya? Ya main-main aja tuh Pak. Kalau belajar tuh agak sulit, kayak males gitu tuh ya. Kalau nggak ada PR ya udah mainan HP aja gitu. Banyak ini. Tapi kalau disuruh ke sekolah senang dia? Senang. Sekolah tuh senang. Walaupun gerimis juga tuh, inginnya sekolah gitu. Ya senang sekali sih Pak. Ya. Karena kalau belajar sekarang kan musim COVID ya. Jadi tuh jarang-jarang ke sekolah gitu tuh ya. Ini dibantu di rumah kan ya senang gitu. Nambah pengalaman itu ya. Harapannya ya harusnya itu ya Pak, sama saja gitu ya, kebagian. Yang misalnya yang belajar di rumah ya bisa kebagian gitu tuh. Supaya seperti itu ya, SLB kan tahu sendiri ya. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Oke, itu dia ya pelajaran hari ini yang sudah diberikan dari Pak Budi kepada Fedrit. Dan Fedrit kayaknya penasaran nih. Penasaran ya Fedrit, pengen belajar komputer? Pengen ngetik komputer juga, penasaran ya? Oke, dan senang dong tentunya hari ini Pak Budi datang. Nggak palu sama pelajarannya. Palu apa lupa nih? Nggak dong ya. Oke Pak, mungkin pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Ya, cukup ya Drit ya. Pokoknya tadi pesan Pak Budi, kalau mau tidur baca. Ya, sekali saja dibaca. Tadi yang belajar tadi, supaya tidak lupa. Ya. Dan jangan lupa juga, tadi juga ada PR buat Fedrit. Oh iya, yang daun itu, daun listrika. Ya. Warnanya berubah tidak, terus besarnya berubah tidak. Itu. Ya. Tapi perkiraan Fedrit daunnya berubah warna apa? Warna hijau, tetap warna hijau dong. Ya? Berarti tidak berubah, Drit. Kalau berubah tadinya hijau berubah menjadi Oke. Dan sahabat kreatif, dengan demikian usai sudah ya untuk program Guru Keliling untuk edisi kali ini yang telah disampaikan oleh Pak Budi dan juga Fedrit. Terima kasih ya. Udah dibolehin Kak Rina mampir ke rumah Fedrit dan juga mengikuti proses belajar hari ini. Senang tentunya ya.
Nah, sahabat kreatif bisa simak ajang Guru Keliling setiap hari Rabu tentunya dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rina pamit, dadah! Baru aja kamu dengerin Belajar di Pro 2 Guru Keliling.